saya Ilvanur Fauji. Saya sendiri sebagai anggota dari kru Labu Acar Reggae Regeneration. Untuk pemimpinnya sendiri, kami bersama ADD yang memimpin dari kru Labu Acar Reggae. Terus saya sendiri sebagai anggota dan kami ini semua sebagai anggota dari kru Labu Acar, bawahan perusahaan-perusahaan bawahan dari Reggae Regeneration. Penyedia Reggae Regeneration itu sebagai penyedia jalur jasa, penyedia jasa sayuran dari pasar Tangerang, pasar induk dari Tangerang hingga Bogor, Cibitung. Untuk pencatatan keuangan sendiri dari Reggae, kami masih menggunakan metode manual. Yang saya tahu masih menggunakan metode manual seperti catat-mencatat. Paling untuk kalau misalkan online dari pasar hingga sampai sininya ditransfer, mungkin begitu aja Pak yang saya tahu. Boleh perkenalkan diri? Silakan. Perkenalkan diri satu-satu. Seorang ngalah. Boleh silakan yang lainnya kalau mau memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Fajria Gustiani. Saya sendiri sebagai anggota dari kru Labu Acar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rida. Di sini saya sebagai anggota kru Labu Acar Reggae. Oke, ada lagi nggak? Perkenalkan, nama saya Ginan. Saya anggota dari kru Labu Acar Reggae. Oke. Ya, baik. Ya. Sudah ya. Siap, terima kasih tadi sudah memperkenalkan diri dan usahanya sekilas. Jadi di sini kru Labu Acar ini sebagai penyedia jasa sayuran ya. Ya. Yang dipasok untuk tadi disebutkan untuk pasar-pasar besar ya di Tangerang dan sekitarnya. Oke, Teh Hani. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya ke Teh Hani untuk memaparkan materinya. Oke. Langsung nih, Kang. Saya share screen ya. Silakan, Teh. Muncul? Di layar saya sudah muncul. Di yang lain gimana? Sudah muncul belum ya layarnya? Sudah muncul, Ibu. Oh, siap. Ya, mungkin supaya lebih akrab, karena saya juga sepertinya masih muda ya, panggil Teh aja kayaknya ya. Masih ya sama lah kayaknya, seusia kalian juga mungkin ya, nggak tahu juga nih. Oke, nggak apa-apa sih. Supaya lebih akrab aja gitu. Ya, supaya nggak terkesan jauh banget gitu kan kalau dipanggil ibu rasanya gitu. Oke, kita langsung mulai aja nih. Sekarang itu di sesi kali ini saya berterima kasih banget ya kepada tim RKB sudah memberikan waktu kepada saya untuk bisa mengisi di kelas yang luar biasa ini ya bersama dengan teman-teman dari kru Labu Acar. Lalu juga ada Ibu Yuli, ini mungkin dari OJK ya, Kang ya? BRI kan dari BRI, iya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan untuk hari ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan juga untuk bisa berbincang-bincang mengenai gimana sih lebih mengenal pencatatan keuangan untuk bisnis yang sederhana gitu ya, untuk meningkatkan omset. Bahasa simpelnya seperti itu. Nah, kebetulan karena ini yang hadir hanya kru Labu Acar, bisa jadi nanti teman-teman bisa lebih spesifik ya untuk di studi kasusnya. Kira-kira yang dibutuhkan oleh Labu Acar itu seperti apa untuk dari sisi pencatatan keuangannya. Karena tadinya kan mau ada yang dari wayang ya, jadi lumayan agak berbeda nih jenis bisnisnya. Saya juga tadinya belum kebayang gimana, tapi karena ini cuman
dari Kru Labu mungkin bisa lebih spesifik. Gitu. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang juga ya di sesi keuangan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditulis dulu. Nanti kalau misalnya sudah di sesi pertanyaan baru kita saling ngobrol ya supaya lebih enak. Nah, di sini ada beberapa agenda. Agenda pertama itu mengenai keuangan versus akuntansi. Lalu yang kedua mengenai laporan keuangan dan siklus pelaporan yang sederhana. Lalu mengenai tips membuat pencatatan keuangan yang rapi, dan yang terakhir contoh pengaplikasian pada studi kasus. Nah, kenapa sih kita harus bahas keempat hal ini? Ya, pertama-tama kita harus tahu dulu nih sebelum bikin yang namanya pencatatan, kita harus tahu sebetulnya bedanya keuangan dengan akuntansi itu seperti apa. Karena kebanyakan terutama UMKM itu sering mengesampingkan gitu ya masalah ini. Mereka berpikirnya ya udah langsung bikin aja praktek gitu, tapi tanpa mengetahui sebetulnya ada esensinya nggak sih dari kata keuangan dan akuntansi. Nah, kita perlu tahu dulu nih untuk pendahuluannya. Lalu kita juga akan membahas mengenai laporan keuangan dan siklus pelaporan yang sederhana. Lalu mengenai tips membuat pencatatan keuangan yang rapi, dan yang terakhir untuk contoh aplikasiannya nanti kita sama-sama coba bareng-bareng ya. Untuk prakteknya kalau kita bikin laporan tuh seperti apa sih? Nah, sebelumnya saya mau perkenalan dulu diri sendiri. Tadi juga belum terlalu disinggung mungkin ya sama Kang Supri-nya. Di sini nama saya Hanifah Fauzia, biasa dipanggil Hani. Kebetulan saya adalah konsultan keuangan UMKM, punya bisnis memang di bidang jasa akuntansi, jasa perpajakan, dan juga keuangan. Saya founder dari HW Financial Consultant, atau teman-teman nanti bisa cek Instagram bisnisnya di @hwofficial.id. Lalu saya juga local coach dari programnya Yusuf Japri. Ini adalah program untuk membangun wirausaha muda di beberapa daerah di Indonesia. Lalu saya juga leader dari komunitas wirausaha kebetulan di FKP Kota Bandung. Nah, lalu ini teman-teman bisa follow juga kalau misalkan berkenan ya Instagram pribadi saya, mangga silahkan. Atau bisa cek juga bisnis saya di websitenya, ini website resminya, dan WhatsApp saya juga bisa di-save. Siapa tahu nanti kelas ini dirasa masih kurang gitu, mau tanya-tanya atau konsultasi silahkan gratis di nomor yang tercantum di sini. Oke. Nah, ini juga ada klien experience saya, beberapa UMKM yang pernah saya tangani. Ini hanya sebagian besar aja ya. Sebetulnya ada lebih dari ini, cuman ya nggak cukup juga sih saya masukkan ke sini semua. Cuman ini sebagai gambaran aja. Memang kebanyakan ya rata-rata dari UMKM, makanya saya lebih tertarik memang di UMKM untuk pembinaan, untuk bagaimana caranya membantu mereka juga untuk scale up bisnis dari sisi pencatatan keuangan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mulai ke pembahasan yang pertama. Di sini kita akan membahas mengenai apa sih keuangan, apa sih akuntansi, nah bedanya apa sih sebetulnya gitu. Nah, di sini kita langsung ke pengertian dulu ya. Kalau keuangan, berdasarkan pengertian secara apa ya disebutnya yang terstrukturnya itu biasanya disebutnya aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dan mengeluarkan sejumlah uang. Artinya, ketika kita mengeluarkan uang dalam bisnis, ketika kita membeli suatu barang, ya di sini contohnya ada seperti penjualan produk atau kita membeli bahan baku dan lain-lain, itu disebutnya adalah kegiatan keuangan. Ya, jadi semua hal yang berhubungan dengan uang itu disebutnya keuangan. Nah, lalu bedanya dengan akuntansi apa? Akuntansi adalah kegiatan untuk mengelompokkan, mencatat, dan mendokumentasikan segala bentuk aktivitas atau kegiatan yang terjadi pada suatu usaha ke dalam laporan keuangan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan secara wajar pada kondisi yang sebenarnya. Nah, di sini dari proses keuangan yang tadi telah kita lakukan ya, dari mulai penjualan, pembelian, dan lain sebagainya, itu kita catat. Sebelum dicatat, itu kita kelompokkan dulu. Kira-kira catatan ini untuk penjualan masuknya kategori yang mana sih? Oh, berarti dia masuknya kategori untuk penjualan atau penambahan uang. Kas masuk, gitu kan. Misalnya pembelian, oh berarti ada kas yang keluar. Nah, jadi nanti kita
pengelompokan dalam beberapa kelompok. Nanti mungkin bisa lebih jelas di studi kasus ya, contoh pengelompokannya seperti apa. Nah, jadi untuk dari sisi akuntansi, biasanya itu kelompoknya dibagi beberapa macam. Ada dikelompokkan sebagai aset, ya, asetnya itu ada aset lancar dan aset tetap. Untuk aset lancar ini adalah aset-aset atau bisa berupa barang gitu ya, bisa juga berupa non fisik, tapi yang memang kebanyakan itu dia langsung habis, bisa dipergunakan secara fluktuasi. Misalkan seperti contohnya kas ya, kas di bank misalkan. Nah, kas di bank ini kita pakai untuk belanja, berarti kan dia ada pengeluaran dan pemasukan. Nah, ini disebutnya aset lancar, karena dia lancar gitu. Ya, bahasa simpelnya. Lalu aset tetap itu seperti apa? Aset tetap itu adalah aset yang memang wujudnya biasanya itu dia tidak berubah, ya. Wujudnya itu memang dalam bentuk barang atau bisa juga surat-surat berharga. Nah, untuk aset tetap biasanya itu dia nominalnya atau umur manfaatnya lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti kita punya meja nih di rumah atau di perusahaan ya, itu disebutnya aset tetap. Gitu. Lalu ada juga hutang piutang. Nah, ketika ada orang nih punya hutang ke kita, itu kita sebut piutang. Tapi kalau kita yang punya hutang ke orang, itu disebutnya hutang. Jadi, hal ini adalah dasar untuk bisa melakukan pencatatan yang rapi, supaya tidak keliru antara aset, antara hutang, antara piutang itu seperti apa. Jadi, pertama kali kita harus bisa memahami dulu masalah keuangan dan juga akuntansi. Gitu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai laporan keuangan dan siklus pelaporan yang sederhana. Di sini laporan keuangan ada kita sebut sebagai kamus besarnya orang-orang akuntansi ya. Disebutnya pernyataan standar akuntansi keuangan. Jadi ini tuh seperti kamus yang isinya peraturan-peraturan cara membuat laporan keuangan itu harus seperti apa. Standar-standar yang diaturnya seperti apa gitu. Dari mulai penamaan transaksinya, penamaan jenis laporan-laporannya itu diatur semua di dalam PSAK ini. Gitu. Yang terbaru PSAK nomor 1 tahun 2017. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Nah, kenapa sih laporan keuangan ini menjadi satu informasi yang terstruktur? Karena memang tadi laporan keuangan itu ada yang mengatur ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan membuat laporan. Misalnya saya mau bikin laporan laba rugi nih ceritanya, tapi template-nya kita bikin sendiri gitu. Dengan nama-nama kita ngarang aja tuh sesuai dengan keinginan kita. Nanti jatuhnya ketika ada penggunaan untuk pihak eksternal itu tidak bisa terbaca oleh mereka. Jadi harus dalam satu koridor yang sama gitu. Lalu tujuannya itu kan kita membuat atau mendokumentasikan semua kegiatan yang ada di bisnis. Otomatis kita bisa tahu dong bagaimana sih kondisi bisnis kita sekarang. Makanya tujuan dari laporan keuangan ini kita bisa melihat posisi keuangannya dan juga kinerjanya. Apakah kinerja keuangan kita baik, apakah sedang turun, ya, apakah sedang butuh asupan dana gitu kan. Jadi nanti kita bisa melihatnya semua di laporan keuangan. Seperti itu. Nanti ketika kita bisa lihat, otomatis kita bisa melakukan yang namanya analisis. Kita bisa melakukan evaluasi ya di bisnis kita. Kalau misalnya ternyata hasilnya seperti ini, oh berarti yang harus saya lakukan apa? Makanya laporan keuangan disebut adalah sebagai alat untuk pengambilan keputusan gitu, yang baik ya. Kalau misalnya nggak ada standarnya, biasanya kita hanya by feeling atau kita hanya pakai logika aja nih, perkiraan kayaknya ini deh harus saya lakukan gitu. Tanpa ada dasarnya, kalau kita punya laporan, otomatis kita tahu, oh tolak ukurnya seperti ini gitu. Jadi teman-teman di sini semua, Akang Teteh wajib hukumnya mungkin bisa dibilang ya, harus tahu dulu nih laporan keuangan itu seperti apa gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas dari sisi siklus pelaporan yang sederhana.
Biasanya kalau dalam dunia akuntansi atau ilmu pembukuan ya, itu siklusnya panjang sekali. Itu mungkin bisa lebih dari 5 ya, bahkan mungkin bisa 10 karena cukup panjang untuk step by step membuat laporan keuangan secara yang tadi saya bilang PSAK. Cuman untuk UMKM dia dikasih kelonggaran dengan minimal biasanya itu ada 4 laporan keuangan yang harus dibikin. Ya, nanti saya jelaskan laporan keuangannya apa aja. Nah, yang pertama, step yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan bukti transaksi. Ya, ini step yang paling dasar sekali. Ketika kita melakukan tadi kegiatan keuangan, otomatis kita punya buktinya dong. Kegiatan apa sih yang tadi kita sudah lakukan? Apakah kegiatan ini berhubungan dengan bisnis atau ini masih berhubungan dengan pribadi gitu. Seringnya orang-orang itu mencampurkan antara kas pribadi dan kas bisnis. Alhasil ketika kita tanya, berapa sekarang omsetnya, berapa sekarang laba yang dihasilkan oleh usahanya, mereka kebingungan karena uangnya tercampur. Ya, nah makanya perlu sekali yang namanya bukti transaksi. Lalu yang kedua, kita harus bikin yang namanya arus kas sederhana. Nah, arus kas sederhana ini sebetulnya lebih kepada berapa sih uang yang masuk dan uang yang keluar, simpelnya seperti itu. Jadi kita bikin satu laporan namanya arus kas. Nah, cuman karena di sini memang kelasnya itu kebanyakan masih belum paham ya, jadi kalau kita bikin arus kas secara akuntabel banget gitu, secara akuntansi banget, biasanya itu kebingungan karena kalau secara akuntansi dia itu ada dibagi ke dalam 3 kategori. Dari mulai operasional, terus ada pendanaan, terus ada investasi. Jadi itu menurut saya gitu ya, sebagai dari sisi orang yang memang belajar dunia akuntansi itu cukup ribet gitu ya untuk mereka yang memang baru mengenal pencatatan atau laporan keuangan. Jadi saya di sini bantu dengan kalimat arus kas sederhana karena memang bentuknya lebih mudah dipahami, insya Allah gitu. Nah, lalu yang ketiga nanti kita akan bikin bagaimana sih caranya membuat rekapitulasi dari arus kas yang tadi sudah kita bikin, yang nomor 2. Nah, fungsinya untuk apa? Nanti kita coba lihat. Nah, yang terakhir, laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang biasanya dibikin atau dibuat oleh UMKM itu ada beberapa macam ya. Nanti saya jabarkan di bawahnya. Nah, contoh bukti transaksi itu seperti apa? Kwitansi, faktur atau invoice, truk pembelian ya. Kalau misalnya kita berbicara berhubungan dengan pasar ya, mungkin agak lebih ribet memang terkesannya ya. Kalau kita berbicara pasar, mungkin mereka agak susah untuk controlling di bukti transaksi. Tapi kalau misalnya sebagai agen yang mensuplai pasar, saya yakin pasti ada untuk bukti-bukti transaksinya. Minimal faktur invoice ya, itu biasanya suka ada kan. Kalau kita kirim barang, itu juga ada nota pengiriman, itu juga disebut bukti transaksi. Gitu. Itu yang harus kita simpan ya, dokumen-dokumen. Karena fungsinya dokumen ini juga salah satunya adalah untuk bisa cross-check ketika ada atau terjadi kesalahan di kemudian hari terhadap laporan yang kita buat. Kita bisa cross-check, oh ternyata salahnya di faktur yang ini nih. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya, kita bisa mengelompokkan transaksi yang terjadi per tanggal kejadian. Jadi nanti dalam arus kas, kita bakal kelompokkan ya. Nanti arus kas itu kan mungkin awalnya itu datanya berantakan. Karena tercampur semua pengeluaran, pemasukan, dan lain sebagainya. Nanti kita kelompokkan di sini. Karena memang kalau misalnya kita mencatat aja nih, tanpa mengelompokkan, itu kita kebingungan. Makanya sering terjadi orang itu membuat yang namanya arus kas sederhana, tapi mereka buatnya itu seperti rekening koran di bank. Jadi hanya debit kredit atau bahasa ininya ada pemasukan, ada pengeluaran gitu ya. Tapi karena ada kesalahan di dalam pencatatan, hanya 2 hal itu aja pengelompokannya, alhasil di akhir itu mereka bingung. Kok di catatan uangnya harusnya ada sekian, tapi realitanya itu uangnya nggak ada gitu. Hanya sebagiannya misalkan, atau mungkin bahkan lebih besar gitu uangnya di realita, tapi di catatan tuh lebih kecil. Banyak terjadi seperti itu, karena memang pengelompokan transaksinya tidak tepat, gitu, atau kurang tepat ya. Gitu. Nanti kita buat
Lalu yang ketiga, untuk rekapitulasi arus kas, ini adalah resume atau summary dari arus kas sederhana. Jadi nanti ini akan membantu kita dalam proses pembuatan laporan keuangan. Kalau dalam arus kas tadi masih berantakan ya, karena kita proses mengolah untuk mengelompokkan, nanti di arus kas ini sudah dikelompokkan. Kita tinggal membacanya, lalu kita olah menjadi laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini ada sebetulnya ada 4 ya. Yang keempat ini adalah arus kas. Cuma saya gantikan posisinya itu di awal arus kasnya. Karena ini yang paling penting untuk rekapitulasi data-data awal ya. Jadi laporan keuangan itu yang kita buat tadi arus kas, lalu ada laba rugi. Nah, laba rugi ini adalah laporan yang menunjukkan berapa sih omset kita, berapa sih pengeluaran kita ya, berapa sih laba yang kita hasilkan setelah dikurangi pengeluaran gitu. Nanti kita bakal tahu di sini. Lalu yang kedua, laporan perubahan modal. Nah, seringkali untuk UMKM, untuk pembisnis, mereka tuh melupakan satu laporan ini. Karena mereka berpikir ya modal itu adalah uang itu adalah modal gitu ya dalam berbisnis. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Namanya modal itu wujudnya sebetulnya macam-macam. Ya, ketika kita punya uang 100 juta, ya 100 juta ini kita investasikan ke bisnis ya sebagai modal awal. Ketika mulai bisnis, kita pakai nih 100 juta ini untuk beli aset senilai misalkan 25 juta. Ya, berarti modalnya sudah berpindah. Ya, misalkan di awal modalnya itu berupa uang kas ya, uang kas misalkan. Berarti kan uang kasnya itu asalnya 100 juta, jadi berkurang dong, jadi 75 juta ya. Yang 25-nya lagi berupa aset. Gitu. Berarti modalnya itu berbentuk uang kas senilai 75 juta dan kasnya senilai 75 juta dan asetnya senilai 25 juta. Jadi modal itu sebetulnya wujudnya bisa macam-macam gitu. Makanya kalau dibilang modalnya sekarang berapa, pasti kebingungan karena tidak pernah bikin yang namanya laporan perubahan modal. Kalau misalnya kita di awal menggunakan uang 100 juta, nah di akhir sisa modal kita berapa nih? Nah, modal biasanya bertambah apabila kita dapat keuntungan dari bisnis kita. Ya, jadi diinvestasikan menjadi modalnya itu bertambah. Nah, tapi kalau misalnya bisnis kita mengalami kerugian, otomatis modal kita bisa jadi terambil. Bisa jadi uangnya berkurang, ya kan kalau tadi kita berbicara pengalokasian modalnya itu menjadi 2 ya, kas dan juga aset. Bisa jadi asetnya kita menyusut atau asetnya ini kita jual. Atau asetnya ini sudah tidak bisa dipakai gitu ya. Lalu yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini adalah laporan yang menunjukkan keuangan kita itu posisinya seperti apa sih? Dari mulai asetnya, lalu dari mulai untuk utangnya, piutangnya, lalu ada modalnya berapa. Ketika kita seimbangkan atau kita bandingkan ini sudah seimbang atau belum sih antara aset sama dengan utang plus modal. Ini apakah sudah seimbang atau belum? Kalau misalnya belum, berarti masih ada yang salah nih di laporannya. Dan laporan posisi keuangan biasanya kita gunakan untuk bisa membaca kekayaan perusahaan kita. Oh, nilai perusahaan saya tuh kekayaannya sekian loh. Nah, itu dari mana datanya? Nah, dari laporan posisi keuangan ini. Seperti itu. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga mengenai tips membuat pencatatan keuangan yang rapi. Nah, ini saya mau sharing sedikit ya, beberapa yang saya pahami selama ini gitu ya, mengamati UMKM, mengamati klien-klien saya juga di bisnis. Yang pertama, kita harus understand atau memahami ya, kita harus paham dulu nih bisnis kita itu seperti apa sih sebetulnya, sirkulasi kegiatannya seperti apa. Misalkan tadi kita katakan labu acar, sirkulasinya apakah hanya dia menjual saja ke induk di pasar gitu ya, pasar induk, atau dia dari mulai pertanian gitu. Nah, kita harus pahami dulu nih kegiatan bisnisnya seperti apa. Lalu sirkulusnya ini akan memunculkan transaksi-transaksi yang akan terjadi pastinya gitu. Nanti ini akan lebih mudah untuk pengelompokan. Ya, yang kedua collecting ya. Kita bisa mengumpulkan semua dokumen,
penting yang menyangkut dengan kegiatan bisnis kita. Seperti yang tadi telah disampaikan ya, ada invoice, ada nota untuk perjalanan ya, atau nota pengiriman gitu. Terus untuk misalkan kita punya tagihan berarti ada faktur ya, gitu. Lalu yang ketiga ada grouping. Nah, untuk grouping sendiri nanti kita bisa mengelompokkan masing-masing dokumen tadi ke dalam masing-masing jenis kegiatan utamanya dan subkegiatannya. Misalnya, kita ada transportasi nih, menggunakan kendaraan ya, transportasi. Nah, ini masuk kategorinya tuh yang mana sih kalau dalam pencatatan? Apakah dia masuknya ke penjualan, ya kan? Nggak mungkin ya. Apakah dia masuknya ke beban pemasaran? Nah, ini tergantung sebetulnya. Fungsi transportasi ini dalam hal apa nih? Oh, untuk pengiriman barang ke konsumen. Berarti ada ongkos kirim. Ya, berarti kita kategorikan kepada kegiatan utamanya itu berarti beban gitu ya. Atau misalkan kita mau bebankan kepada konsumen. Itu juga bisa. Berarti nanti berhubungannya dengan penjualan ya, karena penjualannya nanti dia plus ongkos kirim bayarnya konsumennya. Itu contohnya. Lalu yang keempat, disiplin. Jadi untuk teman-teman semua ya, mulai untuk bisa disiplin mencatat dan mendokumentasikan setiap kegiatan pada bisnisnya. Dari mulai yang terkecil pun itu harus dicatat supaya kita terbiasa ya. Kalau kita disiplin berarti kita kan melatih budaya kita ya, atau kebiasaan yang kita lakukan gitu sehari-hari. Nah, kalau misalnya UMKM mereka sudah bikin laporan tapi tidak disiplin, otomatis mungkin bikin laporannya pun tidak ada beberapa hal yang terlewatkan takutnya gitu. Makanya ini penting sekali harus disiplin. Dan yang terakhir adalah konsisten. Jadi konsisten di sini maksudnya apa? Jadi dalam membuat laporan atau template-nya gitu ya, jenis laporan keuangan itu jangan ganti-ganti gitu. Bulan ini jenis laporan itu template-nya tuh A misalkan, terus bulan depannya diganti nih, dirombak. Kalau jadi lebih baik, nggak masalah sih sebetulnya. Karena fungsinya konsisten di sini adalah laporan keuangan itu harus bisa dibandingkan antara periode sebelumnya dan periode sekarang saat ini. Kalau misalnya tidak bisa dibandingkan, nanti kita akan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Ya, misalnya yang waktu awal itu laporan keuangannya membuatnya itu masih berantakan nih, lalu kita rapikan menjadi lebih baik. Nah, kalau bisa yang sebelumnya juga kita rapikan. Jadi dua laporan yang sama, ya. Jadi kita membacanya gampang. Oh, di sini omsetnya misalkan 50 juta. Oh, di bulan berikutnya jadi 60. Berarti kita bisa membaca dari satu kalimat itu, berarti omset kita bertambah 10 juta misalkan contohnya. Gitu. Jadi harus bisa dibandingkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kita langsung ke contoh pengaplikasian tadi kasus ya. Tapi sebelumnya saya stop dulu nih slide-nya supaya ini bisa muncul ya. Oke. Sebentar. Ini sudah muncul ya? Excel? Sudah Teh, muncul di Oke. Ya. Sudah ada muncul. Siap. Nanti kalau misalnya agak kurang jelas boleh lihat aja ya. Tadi sudah dikirim di nomor WA-nya sama Kang Suprinya ya. Sudah di-share ke teman-teman. Oke. Takutnya itu kan rame-rame gitu ya, nggak terlalu jelas. Oke, di sini nanti teman-teman pertama kali harus dilakukan adalah teman-teman mengenal dulu bisnisnya. Kira-kira akun-akun atau transaksi apa saja sih yang akan muncul dalam bisnisnya. Misalkan di sini, karena saya agak kurang paham ya untuk Labu Acar itu bisnisnya lebih ke dagang atau ke pengolahan dari hulu ke hilir ya. Jadi di sini saya pakai yang lebih sederhana, pakai perusahaan dagang ya contohnya. Nanti untuk penamaan akunnya bisa dikondisionalkan aja dengan bisnisnya. Nah di sini penamaan akunnya kita bikin dulu, kita kan menggunakan bank BRI nih contohnya ya. Berarti kita masukkan nih, ada kas bank BRI gitu. Nah, nanti selanjutnya
bebas ya teman-teman, ini penamaannya akan seperti apa karena tergantung bisnis. Cuman nanti teman-teman bisa dibantu dengan template ini, jadi tidak terlalu kesulitan. Nanti untuk debit kreditnya ini saya sudah kasih contoh ya, ini fungsinya supaya kita tahu posisi keuangan di awal itu dia posisinya di debit atau di kredit, supaya nanti ketika bikin laporan keuangan tuh nggak pusing. Oh, nanti kalau misalnya di debit, berarti kalau nanti ada pengeluaran, berarti nanti dia seperti apa nih? Nah, itu biasanya memudahkan untuk pembuatan laporan keuangan. Cuman karena kita di sini waktunya terbatas ya, hanya 1,5 jam, jadi mungkin tidak sampai pelaporan keuangannya. Jadi yang penting kita tahu dulu nih cara mencatatnya seperti apa, dan nanti hasil catatannya ini bisa juga dipakai untuk evaluasi bisnis atau untuk membaca laporan sebetulnya. Cuman ini hanya sebagai bahan awal untuk pembuatan laporan gitu ya. Nah, di sini ada kas Bank BRI, lalu ada kas di tangan. Contohnya misalkan kita tarik tunai nih dari Bank BRI 1 juta. Nah, uang 1 juta ini adalah kas di tangan. Kita pakai untuk apa aja nih? Berarti kita bikin laporannya itu berdasarkan uang 1 juta itu. Gitu. Lalu selanjutnya untuk kas kecil. Nah, kalau kas kecil ini biasanya kas-kas yang disimpan ya di perusahaan, nominalnya tidak besar, bisa misalkan 1 juta atau 500.000 tergantung perusahaannya. Nah, ini biasanya dipakai untuk kebutuhan yang urgent atau kebutuhan yang mendesak di waktu-waktu tertentu. Misalnya ada Gojek datang nih ngirim barang, terus butuh langsung cash gitu kan, kita nggak mungkin langsung transfer dari BRI gitu. Nah, makanya kita sediakan yang namanya kas kecil. Nah, biasanya kas kecil ini diisi setiap beberapa kali periode. Bisa itu harian, bisa itu bulanan atau mingguan. Nah, ini kondisional. Gitu. Nah, selanjutnya ini yang lainnya mungkin kondisionalkan aja ya, supaya kita nggak terlalu lama juga. Nanti di sini intinya ya ada beberapa kategori. Ya, di sini ada kategorinya, ini kas, lalu ada piutang, ya, ada perlengkapan, ada persediaan. Ini fungsinya beda-beda. Nanti ada utang juga. Lalu untuk pengeluaran-pengeluaran kita sebutnya sebagai beban ya di sini. Ada beban penjualan, beban gaji, riset dan pengembangan, dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh. Nah, sekarang kita langsung ke contoh kasusnya aja. Nah, kalau di sini ceritanya, bisnisnya ini adalah bisnis fashion ya, ceritanya ini fashion. Makanya dia ada stok produk, persediaannya seperti ini, ada wangi contohnya ya, ini kaos ceritanya. Nah, di sini ada data awal per 1 Januari 2019. Jadi hal pertama yang harus dilakukan, kita harus menentukan dulu nih, start awalnya kita tuh mau mulai dari angka berapa, modalnya itu berapa yang tadi sebelumnya telah dijelaskan ya. Ini contohnya, misalkan permodalannya itu uangnya ya senilai 415 juta ya. Ini dari beberapa orang nih, ini bisa dikatakan sebagai investornya nih ya, atau pemilik sahamnya gitu. Nah, nanti dari 415 juta ini digunakannya untuk apa? Nah, lalu di sini ada stok produk ya atau persediaan ya. Stok produk persediaannya ternyata 9 juta. Jadi dari uang ini kita pakai untuk membeli persediaan senilai 9 juta. Lalu kita beli nih peralatan ya, seperti laptop, HP, kamera, ada gawang, ada kipas dan lain sebagainya. Ini contoh ya. Ini senilai 16 juta 950.000. Ya, ini contohnya. Lalu kita juga membeli perlengkapan. Nah, bedanya apa sih peralatan dengan perlengkapan? Kalau peralatan biasanya usianya itu lama ya, seperti laptop, biasanya laptop bisa sampai 3 tahun nih, ada bahkan sampai ada yang lebih dari 5 tahun ada gitu. Tergantung orangnya juga mungkin untuk perawatannya seperti apa. Lalu untuk handphone juga kamera, ini kan dia umurnya bisa lebih dari 1 tahun. Nah, sedangkan kalau perlengkapan dia pasti habis. Ya, kita beli pulpen bisa awet selama 1 tahun, mungkin enggak ya.
pulpen bisa jadi baru juga 1 bulan udah rusak gitu. Makanya kita sebutnya perlengkapan karena usianya itu di bawah 1 tahun dan memang penggunaannya itu biasanya habis atau bisa jadi cepat hilangnya gitu. Nah, contohnya perlengkapannya di sini 7.770.000 gitu. Ya, ini untuk data awalnya. Nah, nanti dari data ini kita juga harus lihat dari sisi sisanya ya, sisa kasnya. Di sini kita bisa lihat dari mulai transaksi per 1 Januarinya dulu nih, saldo awalnya atau modal awalnya. Oh, ternyata sisa uang tunainya itu di BRI 380 juta nih. Lalu kas kecilnya ada 1.280.000. Lalu sebentar. Lalu untuk hutangnya ada 50 juta. Lalu piutangnya itu tidak ada ya ceritanya. Nah, nanti dari data ini ya, data saldo awal ini, lalu ditambah dengan data awal yang tadi pertama kali kita bahas, ini kita buat yang namanya posisi keuangan awal. Ya, contohnya ini PTAA, nanti ini tempatnya seperti ini aja. Jadi teman-teman itu kondisionalkan aja. Untuk tempatnya tetap seperti ini, cuma nanti untuk isian nama akunnya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau di sini kan tadi kita lihat untuk kas di Bank BRI-nya 380 juta ya. Kita lihat dari soal transaksinya ini yang awal memang 380 juta. Jadi kita masukkan ke saldo awalnya karena memang uangnya ada segitu. Untuk kas juga sama, lalu perlengkapan juga sesuai dengan yang telah kita beli ya, yang ada fisiknya itu berapa. Lalu untuk persediaan juga sama, peralatan juga sama. Nah, utang usaha ini juga sama ya. Di sini kan dia punya utang 50 juta. Nah, berarti di sini kita masukkan 50 juta. Berarti total modalnya itu sisanya tinggal 365 juta. Karena modalnya ini dia sudah berubah ya. Ada sebagian yang memang dia bentuknya itu kan sebagai kas. Dan karena modalnya itu berarti yang di awal itu 365-nya ini memang sudah dibelanjakan ya sebagian gitu. Jadi 365 ini plus 50 juta yang hutang, ini kan totalnya jadi 415 juta. Nah, ini adalah total awal tadi. Yang modal awalnya ini senilai 415 juta. Seperti itu. Maaf sampai sini kecepatan nggak ya? Masih bisa ngikutin? Halo teman-teman, gimana? Kecepatan nggak ya? Takutnya masih ada yang belum paham. Sejauh ini kami bisa memahami Teteh karena pemaparan Teteh sangat jelas. Oke, siap. Kalau gitu lanjut ya. Nah, selanjutnya nanti dari 415 juta ini berarti kita anggap saja ya kekayaan awal perusahaan kita itu punya uang senilai punya modal, maaf ya, punya modal senilai 415 juta ya. Ini adalah modal yang kita gunakan untuk pertama kali membangun satu bisnis. Nah, selanjutnya kita mulai ke soal transaksi. Nah, di sini ini saya buatkan tabel supaya tidak pusing. Sebetulnya nanti teman-teman bisa langsung masuk ke arus kas sederhana ya untuk proses pembuatan arus kasnya. Jadi tidak perlu bikin yang soal transaksi ini dulu baru ke sini gitu ya, bisa langsung ke sini aja. Cuma ini untuk memudahkan teman-teman dalam membaca soalnya. Contohnya di sini untuk tanggal 5 Januari ya, kita lihat. Tanggal 5 Januari ternyata ada pembelian persediaan barang dagang ke supplier. Oh, berarti kalau labu berarti misalkan dia ngambil dari petani nih ceritanya. Nah, contohnya di sini jumlahnya itu 12.000 ya, 12.000 piece. Untuk bajunya kita ngambil dari supplier, nominal per satu bajunya itu ternyata 23.500 dihargainya. Berarti total keseluruhan jadi 282 juta. Nah, kita membayarnya itu menggunakan uang dari kas BRI senilai 70.500.000 dan kita utang nih karena ceritanya yang 70.500-nya ini sebagai DP.
ya, yang 70.500.000 sebagai DP, dan nanti ini 211.500.000-nya nanti dibayarnya. Nah, lalu di sini ada keterangan nih, oh barang dikirimnya tanggal 10 Januari, berarti barangnya belum dikirim, masih dalam proses produksi. Gitu. Ini contohnya. Berarti kita mencatat untuk laporannya seperti apa, Teh? Nah, berarti nanti untuk catatannya, karena ini masuknya pembelian persediaan barang, berarti kita tulis di sini pembelian persediaan barang di transaksi ya. Jadi ini sebetulnya copy paste dari soal transaksi ya sebetulnya yang ini. Cuman ini supaya mudah aja tadi untuk pembacaan soalnya. Nah, nanti dari sini kita bikin dulu nih kategori. Ya, kita bikin kolom kategori. Kira-kira kalau misalnya transaksinya pembelian persediaan barang dagang, masuknya akun-akun yang mana nih? Kalau yang tadi di sini sudah ditulis ya, sudah dibuat. Nah, kita masuknya kemana? Oh, ternyata dimasukkannya ini pembelian nih, berarti pembelian. Atau misalnya mau diganti menjadi pembelian barang dagang, boleh, terserah. Jadi yang penting kategori ini tidak panjang ya, jadi tidak terlalu panjang tuh supaya memudahkan kita untuk mencari nantinya, supaya gampang gitu. Nanti setelah masuk ke kategori, nah kita masukkan, kalau tadi di transaksi itu dia pakai uang tunai dari BRI senilai 70.500.000, maka di sini pun kita di kolom kas BRI kita masukkan senilai 70.500.000 ya di sini. Tapi ini sebagai catatan, nanti teman-teman input ke sininya itu kalau uangnya berkurang ya atau transaksinya itu mengurangi transaksi awal, berarti dia dikasih tanda minus ya. Atau kalau di sini nih, ini dikasih tanda minus di depannya. Ya, supaya nanti hasilnya kita bisa lihat di bawahnya itu memang sisa akhirnya ya. Jadi ini akhirnya ada berapa nih uang kita gitu. Ya, supaya lebih memudahkan. Nanti kalau misalnya bertambah, dia nggak usah dikasih tanda minus. Contohnya nih kayak ini, langsung aja ya ditulis 14.400.000 gitu. Oke, sampai sini. Lalu setelah itu kita lihat lagi, oh ternyata kita punya utang nih 211.500.000. Nah, 211.500.000 itu utang usaha dong. Berarti kita tulis nih di kolom utang usaha. Karena utang ini menambah, ya bertambah, maaf. Karena utang ini bertambah, otomatis dia tidak dikasih tanda minus ya. Jadi dia kan awal dia punya utang 50 juta. Ya, lalu setelah itu utangnya bertambah nih 211 juta. Berarti kalau misalnya di total ini tuh menjadi 261.500.000 ya totalnya. Gitu. Nah, selanjutnya kita ke soal berikutnya yang kedua ya. Nah, jadi karena ini transaksinya hanya pembelian, jadi hanya pengeluaran uang ya yang terjadi, tidak ada penambahan uang. Lalu yang kedua, tanggal 10. Tadi kan ceritanya itu di sini barangnya dikirim tanggal 10 ya, berarti ini ada transaksi penerimaan barang ya, barangnya datang nih yang 12.000 tadi. 12.000 tadi. Nah, terus untuk yang ini, jadi ceritanya untuk barangnya itu, dia kan sudah datang, otomatis dia si perusahaan ingin membayar sisa utang yang sebelumnya sudah terjadi ya. Yang 211 ini pengen dibayar nih ceritanya. Oh, kita bayar dulu deh 100 juta karena barangnya udah datang, nanti sisanya ketika udah ada penjualan, ceritanya mungkin seperti itu ya. Ini dipakai gambaran kasarnya aja. Jadi nanti si 100 jutanya ini berarti kan mengurangi dari si kas BRI karena dia bayar. Lalu utangnya juga berkurang dong 100 juta. Berarti sisa utangnya dia itu adalah 111.500.000. Nah, nanti di arus kas sederhananya kita catat, oh itu karena kita membayar utang, berarti kita kasih kategorinya utang usaha deh. Karena kan kita utangnya yang berkurang ya di sini ceritanya. Nah, utang usaha berkurang berarti kas di banknya juga berkurang 100 juta, nanti utangnya juga berkurang 100 juta. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini ada transaksi penjualan ya, tanggal 11 Januari. Transaksi penjualan kepada agen dan distributor. Nah, kalau tadi kita pas ketika beli itu kita dapat harga dari suppliernya 23.500.
Nah, sedangkan ketika kita mau jual, kita kasih harganya 25.500, berarti kita punya keuntungan ya, 2.000 ya. Nah, nanti di sini harganya kita pakai harga jual, karena ini transaksinya untuk penjualan. Nanti kegiatan ini ternyata si konsumen kita itu dia ngutang nih ke kita. Jadi uang yang baru dibayarkan itu baru DP-DP-nya aja. Gitu. DP-nya itu 153 juta gitu. Mungkin ini contoh kasusnya itu sebagai agen dan distributor ya, konsumennya itu jadi tidak konsumen akhir. Jadi mungkin kalau misalnya untuk labu Aceh dia ke pasar-pasar, jadi tidak langsung ke pembeli akhir ya, sama halnya kayak gitu. Nah ini ceritanya dia bayar nih, baru bayar 153 juta. Lalu sisanya baru dibayar berarti 50% ya, karena sisa piutang itu masih ada 153 juta lagi, ya baru DP 50% semua. Nah, nanti pencatatan di laporannya gimana nih Teh? Pencatatannya seperti ini. Jadi nanti karena ini transaksinya penjualan, kita tulis kategorinya penjualan. Setelah ini, nanti untuk penjualan, kita ada kolom penjualan, ini khusus supaya memudahkan. Kita masukkan sesuai dengan barang yang kita jual, ya yang akan kita jual. Berarti kan kalau kita lihat di sini di soal transaksi, totalnya itu kan tadi 306 juta, ya makanya di sini juga sama 306 juta. Lalu kita kan sudah menerima uang ya 153 juta, berarti kita kasnya bertambah, berarti positif. Lalu piutangnya juga bertambah, karena sebelumnya kita nggak punya saldo awal piutang ya, berarti ini pertama kalinya perusahaan punya piutang seperti itu. Nah selanjutnya ini ada transaksi untuk ongkos kirim ya dari agen dan distributor. Jadi ceritanya untuk penjualan kepada agen dan distributor itu kita harus memberikan charge kepada mereka ongkos kirimnya. Jadi mereka menanggung sendiri. Otomatis nanti kita menerima uang nih senilai, ceritanya ini agen dan distributornya totalnya ada 60 orang. Ya, masing-masing ini karena kita rata-ratakan aja 240.000 per orangnya. Nah, totalnya itu kita harus menerima uang 14.400.000. Ya, kita dapat uang tunai senilai 14.400.000. Ya, di sini ada tulisannya ditanggung agen dan distributor. Berarti di arus kasnya seperti apa? Nah, di arus kasnya nanti kita tulis sebagai ongkos kirim penjualan, karena kita melakukan penjualan kepada agen dan distributor. Nah, nanti uang tunainya itu kita bertambah dong, karena kita udah dibayar nih 14.400.000. Ya, ini hanya seperti ini aja. Nah, selanjutnya untuk transaksi berikutnya kita ceritanya. Nah, kalau yang ini, kalau lihat di keterangan, ini kan kita bayar tunai ya. Ini transaksinya ceritanya tunai. Karena kita bayar nih ongkos kirimnya melalui JNE. Ya, karena kita ngirim kan, kita sebetulnya ini sudah menanggung dulu, mungkin bisa jadi ya. Bisa jadi udah dikirim duluan gitu daripada uang yang diterima dari agen distributor. Tapi ini supaya lebih simpel, saya buatnya setelahnya aja. Jadi nanti 14 jutanya ini berarti di laporan ya, yang nomor 5. Nah, ongkos kirim penjualan tetap namanya karena kita masih bersangkutan dengan penjualan. Nanti kita bayar ke JNE, berarti nanti uang yang 14 juta ini seperti uang lewat. Yang asalnya kita nerima 14.400.000 karena kita langsung keluarkan, jadi uangnya habis. Kecuali nanti kalau misalnya ternyata ada diskon nih dari JNE atau dengan kurir yang lain, kadang-kadang kan dia kasih cashback atau ada promo ya, bisa jadi. Nah, itu bisa jadi kita dapat keuntungan ya atau selisih nih dari kas ini. Nanti kasnya bisa jadi kita bertambah. Misalkan ini 14.400.000, lalu kita ternyata cuma bayarnya itu 14 juta. 400.000-nya berarti kita dapat keuntungan nih tambahan. Ya, dan udah langsung masuk ke dalam kas BRI kita. Seperti itu. Sampai sini masih lanjut? Halo? Halo, Sampai gimana? sini? Aman? Masih aman, Bu. Bisa dilanjut aja. Oke. Aman, Kita sampai jam berapa ya, Kak? Nanti tolong diingatkan ya. Takutnya saya ini korupsi waktu nih. Ya, Bu.
juga sudah ada pertanyaan lumayan agak banyak, Bu. Oh, siap, Teh. siap. Siap. Oke, lanjut ya. Nanti ini tolong diingatkan aja, takutnya saya kelebihan waktu menjelaskan. Ya. Selanjutnya nih, yang nomor 6 sekarang. Oke. Nah, ini beda lagi kasusnya. Ceritanya ada biaya pemasaran. Kita bisa jadi menggunakan media sosial misalkan untuk promosi, atau kita minta tolong orang untuk mempromosikan, nanti dia dikasih fee marketing atau fee pemasaran ya, bisa jadi ini konteksnya pemasaran apapun ya, bebas. Kalau di sini kalau karena ini baju, bisa jadi ini pemasarannya lewat media sosial online, bisa jadi ya. Ini ternyata biaya pemasaran itu bebannya 3 juta ya, dan ini kita 3 juta ini kita pakai kas BRI ya, kita pakai kas BRI. Nah, di sini 3 juta ya, menggunakan jasa marketing expert ya, karena tadi ini ceritanya dia langsung pakai media sosial gitu. Lalu yang selanjutnya nomor 7 untuk biaya air, listrik, telepon ya, ini biaya operasional biasanya yang setiap bulan itu pasti harus bayar kalau kita punya tempat, atau kalau kita berbicara pribadi pun gitu ya, di rumah pasti orang tua atau kita sendiri sudah memang rutin gitu harus bayar ini gitu kan. Nah, di bisnis pun sama, kalau misalnya ada pengeluaran kas untuk biaya listrik, air, telepon, nah ini juga kita harus catat ya, jangan sampai kelupaan. Kadang kita berpikirnya, oh ya udahlah kita jualan dan kita mengeluarkan uang untuk yang berhubungan dengan penjualan aja. Nah, itu salah besar. Justru yang seperti ini yang biasanya nominalnya cukup mengagetkan di akhir ketika kita akumulasi, oh ternyata besar banget ya pengeluaran buat air, listrik, telepon. Berarti penggunaannya harus kita efisienkan nih bulan depan supaya tagihan air, listrik, teleponnya tidak membengkak gitu. Nah, ini salah satu evaluasi bisnis kita. Nah, lalu di sini mencatatnya sebagai apa? Nah, di sini tanggal 13 Januari kita masukkan ke dalam beban utilitas. Sebetulnya ada bahasa lain ya, seperti beban air, listrik, dan telepon. Biasanya ada bahasa seperti itu. Tapi biasanya karena panjang, saya suka nyingkatnya jadi beban utilitas aja gitu. Jadi beban-beban yang memang rutin, termasuk ya wifi, atau misalkan ada rutin ya beli pulsa, misalkan mau digabung ke sini juga bisa, tergantung kondisional aja gitu. Nanti di sini karena dia berkurang di BRI, otomatis berkurang 530.000. Oke, Teh Hani, waktunya masih ada penjelasannya? Masih ada. Paling sebenarnya ini kan panjang ya. Nanti mungkin bisa sambil dipelajarin aja atau kita bahas sambil ditanya jawab, boleh? Nah, siap, boleh. Jadi langsung ke tanya jawab aja nih ya sekarang ya. Oke, boleh. Ini saya close aja atau mau tetap seperti ini? Standby dulu. Butuh. Oke, takutnya butuh lihat ya. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan teman-teman dari Labu Acar, silakan. Nanti bisa disebutkan pertanyaannya apa. Terima kasih. Langsung saja ya, Teh. Iya, mangga. Tadi kan di sela-sela presentasi Teteh Teteh menyebutkan Regi itu perusahaan seperti apa, dari mulai apakah hanya menyalurkan barang saja atau bagaimana kan tadi. Ini sendiri dalam menjalankan proses bisnisnya itu ada 4 alur Teh. Jadi ada dari mulai produksi dilaksanakan oleh para petani. Regi juga masih banyak petaninya, kalau tidak salah kemarin juga setelah dicatat ada kurang lebih 2.000 petani yang menghasilkan sekitar 28 yang menggarap 3.000 hektar kalau nggak salah, kalau tidak salah kemarin seperti itu. Dari mulai petani hingga penyalur, menggunakan transportasi yang disediakan oleh Regi, hingga ke pemasarannya di pasar itu seperti apa sudah
diatur oleh Rege sendiri. Namun pada kali ini Rege itu hanya menjalankan transaksi tradisional, tidak menggunakan online seperti itu. Jadi kami hanya mencatat misalkan tidak mencatat keuangan rapi seperti ini yang sudah Teteh buat. Kami hanya menggunakan transaksi tradisional, misalkan ada laporan masuk keuangan hanya dicatat memakai manual, terus hanya pencatatannya itu tidak rapi sedetail ini gitu Teh. Jadi misalkan hanya mencatat tentang misalkan ada pemasukan barang, kami hanya mencatat, terus besoknya lagi keluar uang dari pasar, terus membagikan uang tersebut kepada para petani. Mungkin seperti itu. Bentar Teh. Terus Rege sendiri tadi ada 4 poin yang sudah Teteh jelaskan yang di slide siklus uang, siklus pencatatan uang. Rege sendiri hanya dalam konteks tradisional ya Teh, siklusnya itu hanya bukti transaksi dari mulai membuat nota, struk dan lain-lain, masih tradisional. Lalu menggunakan arus kas sederhana, itu pengelompokan yang ada di slide itu masih sangat sederhana yang sudah tadi saya jelaskan. Terus laporan keuangan pun juga masih sederhana, dan Rege tidak menggunakan rekapitulasi arus kas yang sudah tadi dijelaskan. Mungkin seperti itu Teh. Dan kami kan ini menurut teori ya Teh, sedangkan tadi saya sudah ngobrol bersama bosnya. Mungkin kami ini kan secara teori itu kebilang ribet, cukup ribet ya Teh, dan mungkin lebih asiknya lagi bagaimana nanti kita bisa praktek bersama-sama gitu Teh. Mungkin seperti itu deh dari saya pribadi. Pertanyaannya silakan, ada pertanyaan? Enggak? Pertanyaan Jar, silakan. Jadi saya tanggapi dulu apa gimana ya? Oh, boleh. Boleh Teh, silakan. Iya. Terima kasih ya Kang. Jadi memang betul untuk memulai pencatatan itu pasti dimulainya dari konvensional dulu ya. Jadi hanya mencatat dalam bukti transaksi atau bentuknya itu fisik seperti kertas-kertas seperti itu. Nah, memang sih terkesannya mencatat seperti ini itu termasuk kategori yang ribet mungkin ya untuk memulai gitu. Ini pun sebetulnya saya membuat template ini dengan banyak pertimbangan sekali sebetulnya, karena banyak komplain teman-teman terutama ya, kebingungan nih, tapi gimana nih karena ribet nih kalau misalnya harus pakai laptop dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin untuk kedepannya bisa jadi nanti disesuaikan template-nya mungkin bisa lebih sederhana. Kita pakai handphone pun bisa sebetulnya, karena kan kalau sekarang teknologi sudah cukup canggih ya, kita bisa saja memasukkan Excel ke dalam handphone atau bentuknya itu menjadi link. Jadi nanti kita hanya share linknya aja, misalkan dari mulai tadi tuh petani, misalkan ada pasti yang ketuanya ya, mungkin ya, kepalanya gitu. Nanti dia mensosialisasikan kepada timnya, bagaimana nih caranya supaya kita bisa melek teknologi. Memang itu PR sih sebetulnya. Tapi kalau untuk dari pencatatan, sebetulnya sih bisa kondisional aja, gimana nyamannya, selama memang jelas ya, gitu. Nah, ini hanya contoh aja. Nanti kalau misalnya mau dipraktekkan dan ternyata sudah dipraktekkan tapi masih bingung, masih boleh konsultasi lagi. Atau kalau misalnya misalkan kita mau praktek bareng pun boleh di lain kesempatan ya, karena kan kalau untuk kesempatan kali ini mungkin sangat terbatas waktunya gitu ya. Gitu paling kalau untuk tanggapan dari saya sih ya. Terima kasih Teh. Jadi sudah terjawab ya tadi dari teman-teman kru Rege sudah memberikan gambaran ya Teh ya terkait kondisi usaha dan pembukuannya itu.
Oke, ada lagi Bro Rege yang ingin ditanyakan? Katanya tadi masih banyak ya? Ada masih banyak. Silakan. Ini mumpung kesempatannya nih. Mumpung ada expertnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bisa jelasin lagi. Saya belum mengerti tentang sistem debit kredit dalam laporan keuangan. Oke, siap. Udah itu aja? Terima kasih. Ya, jadi saya langsung jawab aja ya. Banyak, saya prolog dulu nih. Biasanya kenapa banyak pertanyaan seperti itu? Karena sering salah kaprah ya mengenai bahasa debit dan kredit. Banyak orang mempersepsikan debit itu pasti pengeluaran atau debit itu pasti pemasukan. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Ya kan? Kalau misalnya kita berbicara di rekening koran nih yang kita punya dari bank, itu kan ada debit kredit atau biasanya malah kebalik kredit debit kalau di bank. Nah, itu kan sebetulnya posisinya kita sebagai konsumennya bank. Otomatis yang jadi pemasukan itu di kredit disimpannya. Betul ya? Kalau misalnya di bank kan seperti itu. Kredit itu jadi uang masuk gitu. Padahal sebetulnya kalau kita dalam konteksnya yang punya perusahaan, kalau uang keluar itu udah pasti kita keluarkan di kategorinya kredit. Ya, tapi kalau uang masuk itu di debit. Jadi tergantung dari nama akunnya ya, dari akunnya. Nah, misalkan ini contoh. Tadi kan kas udah ya. Kalau kas berarti kan kalau misalnya posisinya ini posisi awal di debit, berarti setiap ada penambahan dia pasti nambah di debit. Nah, ketika misalkan kita ada pengurangan, sebetulnya posisi kas ini berpindah ke kredit sebetulnya, karena dia ada pengeluaran. Tapi karena ternyata nih kas awalnya itu lebih besar, otomatis kan masih ada selisih. Nah, si selisihnya misalnya katakanlah 100.000. Nah, 100.000 ini tetap posisinya di debit. Tapi kalau misalnya kita ternyata defisit atau bahasanya kita mengalami kerugian gitu ya, kita mengalami kerugian, otomatis si kas BRI ini jadi pindah posisinya ke kredit. Karena kita jadi minus kasnya. Gitu. Nah, terus, nah ini mungkin masih lebih gampang ya untuk dicerna kalau untuk yang kas ya, karena kan gampang nih, keluar masuk, pokoknya kalau masuk itu debit, kalau keluar itu kredit, kalau untuk kas ya. Nah, terus contoh yang lainnya gimana? Kita lihat nih di piutang. Kalau piutang itu kan orang lain yang punya utang ke kita, otomatis uang kita tuh ada di orang lain. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya piutangnya bertambah, berarti uang kita berkurang dong sebetulnya, ya kan? Ketika uang kita berkurang kan harusnya kalau uang berkurang itu posisinya di kredit. Nah, iya betul. Tapi piutangnya karena dia bertambah, dia tetap di debit. Jadi kebalikannya, kalau kas itu ketika berkurang dia jadi di kredit, ya. Kalau misalnya piutang, kalau misalnya berkurang nanti juga tetap sama di kredit. Cuman karena ini piutangnya dia nambah, otomatis dia tetap posisinya di debit. Jadi kalau piutang itu mungkin nanti pasangannya biasanya sama kas, atau bisa jadi sama aset ya, tergantung pasangannya. Jadi sebetulnya fungsinya debit kredit ini adalah untuk pasang-pasangan, sebetulnya gitu. Contoh lain, misalnya utang nih, utang sama ya. Kalau utang kenapa sih posisi awalnya di kredit? Ya, kalau misalnya piutang kan berarti uang kita ada di orang lain. Kalau utang kan berarti uang orang lain ada di kita. Ya, berarti kita mengeluarkan, kita menambah uang ya, kita mendapatkan uang dari orang lain. Otomatis kas kita bertambah. Berarti pasangannya itu kas kalau bertambah kan di debit ya. Ya, berarti piutang kalau bertambah, kalau utang bertambah berarti dia di kredit. Jadi pasangannya kas bertambah di debit, lalu utangnya bertambah di kredit. Jadi memang sebetulnya fungsi debit kredit ini untuk pasang-pasangan, gitu supaya lebih memudahkan. Untuk beban-beban ini udah pasti dia di debit ya kalau beban. Karena beban itu dia mengeluarkan uang. Pasangannya beban itu kan pasti udah otomatis kas ya. Kalau misalnya kas berkurang di kredit, berarti bebannya semua di debit. Gitu. Jadi fungsinya bukan dalam arti debit pasti pengeluaran, debit pasti pemasukan, enggak seperti itu. Karena ini posisinya juga jadi beda-beda ya. Ini kan jadi warna-warni ya, beda-beda kanan kiri. Gitu, Kang.
apa sudah jelas apa masih bingung, ini sudah ranahnya lumayan agak akuntansi banget gitu. Lumayan kan. Lumayan Iya. kecil ya. Iya. Iya. Nanti untuk template ini sebetulnya nggak perlu pusing masalah debit kredit sih ya. Yang penting tahu, mungkin nanti ini bisa diganti aja ya. Bahasanya jangan debit kredit deh. Ini posisi awalnya aja. Nanti kalau misalnya kas berkurang, kas bertambah, nanti mungkin bisa saya ganti template-nya ya, ini ya, supaya tidak pusing. Kalau dalam ini teh, kalau kami biasa membuatnya nggak debit kredit, tapi pemasukan dan pengeluaran. Jadi Ya. yang ketiganya tuh ada saldo gitu. Oh iya, bisa kayak gitu. Lagi. Nah, itu biasanya harus kas paling-paling sederhana, biasanya data awal ya. Data awal justru. Iya, data awal, nanti dari situ bisa dikelompokkan ke sini yang harus kas sederhana ini. Jadi lebih detail lagi penjualnya berapa. Karena nanti mungkin saya tadi agak lupa ya, belum nge-share yang rekapitulasi. Jadi nanti tuh bentuknya hanya kotak kecil gini, ya. Jadi kita bisa tahu, oh kas BRI kita itu sisanya tinggal 349 jutaan nih. Ya, terus penjualan kita berapa? Oh, kita lihat aja nih penjualan. Di BRI ada penjualan 408 juta. Terus ada piutang juga nih yang belum dibayar. Masih ada uang di orang lain. 408 juta. Nah, ini kita bisa baca dari sini. Dari sisi keuangan. Mungkin nanti teman-teman karena ini udah di-setting pakai rumus ya. Jadi nanti tinggal di-input aja, dicoba aja di rumah ya. Ya, karena ini udah di set pakai rumus, ini udah ada sum if-nya. Jadi nanti ketika kita ngisi di sini, tapi harus ini ya, harus sama kategorinya sama yang di nama akun. Nanti nggak ke-link soalnya. Ya, ini. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita nambah nih, misalkan contohnya, misalnya di sini kita tambah nih ya, uang kasnya tambah 100 juta biar gede. Ya, jadi 449 kan? Ya. Nah, di sini ceritanya ada penjualan. Ya, ceritanya ada penjualan. Nah, nih berarti kita otomatis harus ngerubah dong yang tadi rumusnya. Iya, benar. Coba kita lihat. Jadi rubah nggak? Nah, jadi rubah kan? Jadi 449. Terus penjualnya dinambah. Ya, jadi 508. Yang asalnya kan 408. Nah, cara ngeceknya benar atau enggaknya di sini. Ya, balance ini berarti dia udah benar kalau misalnya ininya strip. Ada angkanya. Kalau nggak ada, kalau ada angkanya berarti harus dicek lagi nih apa nih yang salah atau ada yang belum kemasukin. Gitu ya. Sampai situ paham? Jauh sini lumayan paham teh. Kalau langsung praktek kayaknya lebih paham seperti itu. Iya, lebih bingung biasanya. Banyak pertanyaan. Oke. Ada pertanyaan. Jadi sudah terjawab ya yang perbedaan debit dan kredit. Pertanyaan selanjutnya silakan teman-teman Regi. Sepertinya sudah cukup, Kang. Ini masih ada waktu 14 menit lagi nih. Ada waktu 14. Sebelum ditutup. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Sudah cukup Pak, Kang udah tidak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan lagi. Nggak ada pertanyaan. Sepertinya bingung, lebih ke bingung mungkin ya. Mau nanya apa gitu. Karena lebih bagusnya memang praktek langsung ya Teh ya, ketemu. Iya, betul. Kita sangat menunggu kehadiran Teteh di sini. Iya, boleh diundang aja. Tadi itunya juga kata Obos, si Obos bilang bekerja sama Teteh katanya. Oh, boleh. Siap. Siap. Saya bisa praktek langsung dan kerja sama-sama gitu Teh. Iya, siap. Dengan senang hati. Nanti kontak aja WA-nya tadi sudah ada ya? Ya, siap. Kolaborasi ya. Nanti bisa offline langsung biar lebih jelas. Tadi saya lihat setelah direkapitulasi ternyata lebih bisa ke ini sih kalau saya sebagai pemula gitu bisa lebih kebaca gitu datanya dari mulai. Oh iya. Ya pemasukan, pengeluaran, data-data yang tadi banyak tadi dari step 1 sampai terakhir itu lebih kebaca sih.
datanya Iya. dari situ. Karena memang sebetulnya itu dasarnya, Kang. Jadi nanti rekapitulasi itu tinggal dibikin laporannya gampang. Kan tadi udah ada tuh penjualan. Kita tinggal di-link-kan aja ke laporan laba rugi, diklik sama dengan ke situ, terus muncul kan. Nanti beban-bebannya juga pasti udah muncul. Tinggal kita link-kan aja. Sebetulnya bikin laporannya ntar lebih gampang. Gimana kru Rege? Ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah cukup, Kang. Lebih ke bingung. Atau iya, Teh Hani mungkin ada yang masih ingin disampaikan tadi kan? Masih ada waktu 10 menit lagi. Apa ya? Sebetulnya lebih ke saran aja mungkin ya. Nanti ke depannya, karena siklusnya tadi kan sudah paham ya, ada 4 siklus katanya tadi tuh di bisnisnya. Nah, nanti per siklus ini dirinci lagi kebutuhannya apa aja. Dari sisi pencatatan ya, apakah ada khusus admin-admin tiap siklus yang ngurus gitu kan pencatatan. Karena kalau misalnya lingkupnya memang sudah besar, otomatis kan perlu banyak orang juga ya yang pegang untuk keuangannya. Itu secara administratif aja. Atau misalkan nanti dibikin skemanya seperti apa nih pencatatan yang enaknya dari mulai hulunya. Tadi kan petani, otomatis petani nggak mungkin dong dia pegang handphone ya, sambil bertani gitu, terus sambil nulis-nulis itu kan nggak mungkin, pasti ada orang yang khusus gitu. Bagusnya sih seperti itu. Terus mungkin nanti kalau ketemu pun lebih jelas kali ya, karena datanya juga mungkin bisa lebih terbuka. Karena kalau sebetulnya saya untuk konsultasi awal itu ya harus mau terbuka dulu nih kliennya gitu ya bahasanya, atau perusahaannya. Karena nanti saya supaya tahu dulu kira-kira tempat seperti apa sih yang cocok. Jadi bisa jadi tempat yang tadi itu ntar disesuaikan dengan bisnisnya. Dengan yang labu acar itu berarti kan harus ada 4 siklus. Gimana nih pencatatan yang enaknya? Apakah nanti bisa nggak sih tektokannya nanti via yang tadi saya jelaskan pakai link Google Form misalkan, nanti tinggal diinput di handphone pakai Excel kan lebih gampang karena bisa update bersamaan gitu ya. Bisa orang edit, kita bisa lihat juga dia lagi ngedit gitu. Gitu contohnya. Mungkin lebih ke itu. Terus untuk pencatatan yang manual itu nggak salah sih Kang. Jadi nanti untuk dokumen-dokumen yang sudah ada ya pencatatan manual itu bisa dijadikan bahan untuk backup ya. Jadi ketika nanti kita tetap menggunakan pencatatan pakai Excel ya atau pakai laptop gitu, tetap punya data backupnya dalam bentuk yang manual. Itu juga sebetulnya tetap perlu. Karena kan banyak ya, misalkan ada virus atau ada apa, terus datanya hilang, tetap ada backup. Kita tetap bisa tahu, oh kondisi keuangan kita kemarin seperti ini. Atau kebalikannya, ketika kita misalkan dokumennya misalnya kebakar gitu ya atau hilang gitu, kita tetap punya gitu backup di Excel atau di online-nya gitu. Kita simpan aja di Google Drive contohnya gitu. Itu sih mungkin lebih ke apa ya, masukan. Siap. Oke. Jadi bagus sekali ya, karena udah mulai dengan pencatatan yang manual aja itu udah bagus ya Teh ya. Artinya udah mulai care dengan bisnisnya supaya lebih tahu pertumbuhan bisnisnya dari awal modal sampai dengan akhir. Dan juga mungkin tadi masukan juga bagus juga dari Teh Hani, lebih bagus lagi di backup dengan komputer ya Teh ya, atau di Excel. Karena ya jika ada suatu hal yang tidak diinginkan, data tersebut ada backupnya. Gitu. Gimana teman-teman Rege? Udah kebayang ya sekarang untuk, karena ini kan masih materi dasar nih, baru pengenalan, belum ke praktek. Memang ya kalau kita bicara keuangan, pembukuan itu dasar aja tuh udah berat gitu. Biasanya gitu. Iya, makanya orang-orang tuh banyak kan males. Betul, termasuk saya males mikir. Iya. Limbuan aja itu, aduh. Iya, betul. Dari mulai ya, tadi kami sendiri memang
cukup ribet ya kalau misalkan menggunakan keuangan seperti itu. Jadi kami masih menggunakan tradisional itu karena transaksi dari petani ke penyalur hingga ke pemasaran itu bentuknya masih harus perlu Edukasi. harus ada interaksi langsung Kang. Harus ada interaksi langsung dikarenakan karena emang proses jual beli yang langsung tidak bisa dilakukan secara online seperti itu Kang. Lebih ke prakteknya langsung begitu. Ya, tapi ini Kang nanti data-data yang manual itu, nah dibukannya ke Excel gitu maksud saya. Jadi bukan berarti kita harus semua langsung dirombak jadi ini ya, jadi via handphone gitu, enggak juga. Cuma memang lebih bagusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya masih konvensional dan memang perlu menggunakan kertas, itu juga bagus, nggak apa-apa. Untuk data backup yang tadi saya bilang, tapi nanti tetap harus dicatat lagi. Karena kan kalau misalnya ditanya nih, sekarang laporannya seperti apa? Keuntungannya seperti apa, itu kan harus dibikin lagi, diolah lagi data-data yang tadi yang kertas-kertas itu. Nah, bentuknya kalau misalnya hanya tadi pemasukan dan pengeluaran, otomatis kan kita nggak bisa bikin laporan keuangan secara menyeluruh. Karena kita nggak tahu nih, oh kemarin ongkos kirim itu selama 1 tahun habis berapa juta nih pakai mobil, ya kan, buat bensin, buat orang yang ngirimnya gitu kan, jasa pengiriman. Gitu, itu kita bisa tahu, oh selama 1 tahun ternyata habisnya lumayan nih 20 juta. Nah, berarti kan kita bisa sampai tahu sedetail itu sebetulnya. Jadi, fact-nya berarti untuk arus kas masih oke lah ya, udah dibuat. Nah, tinggal ke pelaporannya nih, masih PR. Gitu. Iya, mantap. Saya percaya anak-anak muda ini bisa kok. masih fresh. Iya. Prakteknya saja ya. Oke, gimana? Sudah cukup dari teman-teman lagi? Sudah cukup, Kang. Terima kasih. Iya, oke. Teh Hani tadi udah dikasih juga sarannya oleh Teh Hani. Semoga bermanfaat ya apa yang disampaikan Teh Hani dari jam 4 tadi sampai dengan udah 5:30 sekarang. Mudah-mudahan nanti jika memungkinkan kita bisa adakan kelas offline ya, Teh Hani ya. Bisa mungkin saya juga bisa berkunjung ke sana ke Labu Acar Rege. Baru Teh Uli ya yang ke sana ya. Iya. Oke, baik Teh Hani, hatur nuhun. Terima kasih sudah siap. Dan juga buat teman-teman TG, semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat dan bisa dipraktekkan ya nantinya. Baik, saya juga terima kasih ya Kang. Siap, sama-sama Teh. Paling nanti kita ada foto bareng sama teman-teman dari Labu Acar. Boleh. Nah ini nih. Kita akhiri dengan foto bareng ya. Silakan yang di Labu Acar Rege. Bergabung. Yuk, sini. Ada yang agak berdiri, setengah duduk. Mungkin ya. Terbatas ya. Oke. Masih ada nggak? Cuman berempat? Oh, berlima ya? Oke. Ya, sedikit ewang ya. 1, 2, sebentar, masih loading nih, bentar. Udah siap tuh kan? Bentar. 1, 2, 3. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Oke. Sip, terima kasih banyak juga untuk RKB ya Kang. Ya, sama-sama Teh. Nanti ditunggu juga undangannya ya teman-teman. Ya, Teh nanti. Nanti aku share kontaknya ya. Siap, hatur nuhun ya. Saya izin. Ya. Akang sama Teteh sudah share ilmunya. Teteh terima kasih sudah share ilmunya. Iya, sama-sama juga sudah mendengarkan dengan sangat baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.